kemudian Pak Agung Wisnu sudah hadir juga bersama kita. Sepertinya Pak Kadek Darsike hari ini akan berhalangan atau mungkin datang terlambat karena beliau masih bertugas untuk pendidikan pelatih ahli dalam program guru penggerak. Sama kita Ketua Panitia dari program Pramana ini, Bapak Kadek Sevian Artawan, dan juga rekan-rekan mata kita, Bapak mata kita adalah orang tua asuh yang nanti bertugas mendampingi anak-anak di sekolah dan sebagai penghubung juga antara anak-anak dengan orang tua di rumah. Telah hadir juga mata kita di sini. Oh ya Pak Kadek Darsike sudah hadir juga. Nah, Ibu Bapak, orang tua siswa, sesanti yang ayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena di hari ini kita diberikan kesehatan, meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini, kita bisa bertemu secara tatap maya, secara virtual, sebagai salah satu bentuk realisasi program Pramana. Sedikit yang sampaikan, Pramana merupakan program kelas maya orang tua peserta didik SMA Negeri Bali Mandara, di mana program ini salah satunya merupakan inisiasi atau ide dari Bapak Pengawas, nanti mungkin disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Kepala Sekolah juga, sebagai media untuk komunikasi dari sekolah dengan pihak keluarga atau orang tua. Pada kesempatan ini, sebentar akan ada sambutan sekaligus laporan dari Bapak Kepala Sekolah kepada pengawas dan juga arahan dari beliau kepada orang tua peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan arahan atau sambutan dari Bapak Pengawas Manajerial, Pak Putu Aribawa. Setelah itu penyampaian petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan teknis dari masing-masing wakasek sesuai dengan bidang masing-masing. Setelah itu baru diskusi antara orang tua dengan pihak sekolah. Demikian kegiatan kita hari ini akan kita rancang, mudah-mudahan bisa secara efektif dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam bisa kita lalui bersama. Untuk kelancaran acara ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama Ibu Bapak agar diberikan kelancaran nanti. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya secara teknis untuk kelancaran kita bersama, kami mohonkan Ibu Bapak orang tua yang tidak berkepentingan untuk berbicara untuk dapat tetap memute sound-nya atau mematikan mikrofonnya dan fokus mendengarkan arahan dari pembicara. Untuk kamera kami persilahkan untuk diaktifkan jika memungkinkan, namun jika ada kendala sinyal jaringan atau kendala perangkat, kami persilahkan untuk menonaktifkan kamera. Nah, kita akan langsung masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nyomandarto. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Dek. Bapak share screen dulu ya. Oke, terus Pak. Ini aja. Bisa nampak Dek? Nampak Pak. Bisa. Masih di slide terakhir sepertinya. Ya, ya. Ya. Oke, baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Putu Aribawa selaku pengawas pendidik manajerial, kemudian Bapak Ibu orang tua yang saya banggakan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Berapapun yang hadir hari ini itu adalah merupakan awal yang baik untuk menggagas pertemuan-pertemuan pada hari-hari berikutnya. Kemudian rekan-rekan kami dari sekolah, wakasek, guru, demikian juga mata pita yang saya banggakan.
Dan intinya kita menyatakan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pada pagi hari ini dalam pertemuan secara virtual. Jadi apapun yang terjadi, pendidikan tidak boleh berhenti, komunikasi tidak boleh putus, termasuk hari ini. Jadi hari ini saya selaku pimpinan sekolah akan menyampaikan sedikit materi tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring yang kita sampaikan hari ini 4 September 2021. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, karena kita belum efektif bisa bertemu di sekolah, inilah sekolah kita kalau dilihat dari atas dengan menggunakan drone. Perlu diketahui Bapak yang saya hormati, sejak tanggal 16 Maret 2020, begitu masa pandemi, berdasarkan permintaan orang tua, anak-anak kita pulangkan dari sekolah. Jadi ini ketika mereka berada di sekolah, bisa belajar di bawah bimbingan guru, demikian juga kolaborasi dengan teman-temannya dalam waktu yang cukup panjang di sekolah, itu kolaborasinya juga cukup banyak, dan pandemi memaksa anak-anak kita untuk kita pulangkan ke rumahnya. Nah inilah antara lain rumah orang tua, tapi mohon maaf, jika ada orang tua yang hadir, rumahnya saya sampaikan di sini tidak boleh ada yang tersinggung, karena kita ini adalah satu keluarga besar yang sama-sama untuk bisa menyukseskan anak-anak kita di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, proses pembelajarannya pun sudah berubah. Jadi kalau dulu gurunya bisa langsung tatap muka di sekolah, sekarang sudah lewat virtual seperti ini. Banyak orang memikirkan bahwa teknologi itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ternyata tidak semuanya benar, tidak sedikit hambatan yang dialami oleh orang tua ketika anak-anaknya belajar dari rumah. Jadi kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya di balik itu ada berbagai permasalahan. Itulah nanti antara lain yang ingin kita diskusikan pada akhir pertemuan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk masalah-masalah tadi bisa kita atasi ataupun minimai atau perkecil, maka peran orang tua, sekolah ataupun guru dan siswa ini harus betul-betul bulat tekadnya untuk bersama-sama menyukseskan, sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran daring. Inilah semangatnya. Jadi kita bulatkan tekad antara Tritunggal ini, yaitu orang tua, sekolah, atau guru dan siswa, serta dipantau oleh pengawasnya juga hadir pada hari ini. Saya yakin kalau kita sudah betul-betul bekerja sama gotong royong, pasti anak kita akan tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Bapak yang saya hormati, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan Ing Arso Sunggulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Urian Dayani, di kalau ini di depan memberikan contoh, kalau ini di tengah-tengah memberikan semangat, ya. Kalau ini di belakang memberikan dorongan. Pada tahun 1922 menyebutkan bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang tua adalah guru. Ini terjadi tahun 1922. Bisa dibayangkan berapa tahun yang silam itu. Artinya ketika anak-anak Bapak Ibu kami pulangkan, sekarang yang berfungsi sebagai sekolah adalah rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan siapakah gurunya? Yaitu setiap orang, baik yang ada di rumahnya maupun yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu. Kenapa demikian Pak Ibu? Karena sesungguhnya pendidik pertama dan utama itu adalah orang tua. Ini. Tetapi sering diplesetkan. Ketika misalnya ada anak yang kurang bagus perilakunya, yang pertama disalahkan adalah guru di sekolah. Padahal sesungguhnya pendidikan pertama dan utama itu adalah orang tua. Nah, ini perlu direnungkan ke depan. Kalau ada anak-anak kita yang perilakunya kurang baik, siapakah seharusnya kita tujukan kesalahan itu? Menurut hemat saya tidak tepat kita menyampaikan kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lain-lainnya, tapi itu adalah kekurangan kita bersama dalam fasilitasi anak-anak kita. Untuk itulah pada forum ini, saya mohon dengan segala rasa hormat, ke depan kalau ada permasalahan, orang tua untuk sesadar-sadar menyampaikan ke sekolah, koordinasi dengan sekolah seperti kebulatan tekad yang tadi. Nah ini Pak Ibu, tokoh pendidikan telah mengatakan demikian, sudah lama tapi masih tetap update sampai saat ini. Nah, apakah yang
perlu Bapak Ibu siapkan dalam pembelajaran daring? Pertama, Pak Ibu, HP, laptop. Kalau punya ya, kalau tidak punya masih bisa pinjam pada kakaknya, bapaknya, dan lain sebagainya. Yang penting usahakan ini ada. Pada beberapa bulan lalu, ada berapa orang anak tidak punya HP, itu telah coba kita fasilitasi dengan minta bantuan kepada Kedutaan Konsulat Jenderal Cina. Kita dapat bantuan 11. Kalau sekarang masih ada nanti orang tua yang sama sekali anaknya belum bisa diberikan HP, tolong juga sampaikan ke sekolah, kami akan mencoba. Tapi ini mencoba, bukan janji, untuk mencarikan bantuan. Kedua, kuota ini sudah dapat dari Kemdikbud, tetapi sekali lagi itu tidak cukup. Mohon juga bantuan orang tua untuk membantu, menambah. Kemudian jaringan, nah ini sering terjadi hambatan, karena rumah Bapak Ibu umumnya itu tidak di tepi jalan raya, tetapi di lereng-lereng gunung, di tengah hutan, tengah sawah, itu sering terganggu jaringan. Untuk itu mohon kesadarannya, kesabarannya untuk mengantar anak-anaknya ke tempat-tempat yang ada jaringan ketika mendownload ataupun mengunggah tugas-tugasnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah Pak Ibu tetap tolong fasilitasi protokol kesehatan. Masker, kemudian pola hidup sehat, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tolong tetap disiapkan. Dan yang lebih penting, siapapun yang keluar rumah, begitu sampai di rumah, mohon jangan sekali lagi langsung bertemu dengan anak dan lain sebagainya, tapi usahakan mandi dan cuci pakaian dulu, baru bertemu dengan anak-anaknya. Nah, inilah yang perlu kita siapkan, sehingga nanti pembelajaran daring itu bisa berjalan dengan lancar. Bapak yang saya hormati, saya yakin banyak orang tua yang stres ketika anak-anaknya dipulangkan. Tetapi sesungguhnya Pak Ibu yang saya hormati, momentum kepulangan anak-anak itu, Tuhan itu telah mengatur untuk menyadarkan orang tua bahwa bagaimana Bapak Ibu orang tua mengenal anaknya lebih jauh lagi. Karena selama ini memang dididik di sekolah, sekarang dikembalikan kepada pendidik utamanya yaitu orang tua. Kenalilah anak Bapak Ibu lebih dalam lagi, karena berdasarkan pengalaman kami, setiap anak itu unik. Jangan pernah nanti orang tua menganggap anaknya itu tidak punya talenta. Semua insan yang dilahirkan ke dunia ini Tuhan telah membekali berbagai talenta, berbagai potensi. Itulah yang kita gali, Pak Ibu, orang tua juga saya mohon bantuan untuk menggali. Kami di sekolah akan menggali, kita fasilitasi sehingga mereka berkembang maksimal sesuai dengan talentanya itu, yang suatu saat nanti bisa dipakai untuk pegangan hidup. Itu yang kita usahakan. Untuk itu, sekali lagi temani anaknya dengan meluangkan waktu. Luangkan waktu, Pak Ibu, karena anak Bapak Ibu itu adalah harta yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Tidak ada yang lebih berharga daripada anak Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rugi untuk menyiapkan sekilas waktunya seperti saat ini untuk bisa kita berdiskusi tentang harta paling berharga yang kita punya, yaitu anak kita. Bapak yang saya hormati, anak kita jangan dipandang begitu jadi di SMA Bali Mandra setelah disiplin, belum tentu. Karena sungguhnya disiplin, perilaku, dan lain sebagainya tidak bisa kita bentuk secara instan. Harus kita bentuk secara bertahap dengan banyak orang memberikan perhatian. Nah, khusus dalam pembelajaran daring, mohon Bapak Ibu sekali-sekali kontrol jadwal pembelajaran daringnya. Minimal bertanya, hari ini nak apa? Apa jadwalnya? Itu. Minimal bertanya, jangan acuh tak acuh. Setelah itu sering-sering tanya kesehatannya. Kalau anaknya Dede, bagaimana? Hari ini sehat nggak? Nah, bagaimana? Bila perlu, ya sentuh dahinya itu. Sehingga betul-betul anak itu merasa diperhatikan dan kita cepat tahu dan cepat mengambil langkah-langkah preventif ketika anak kita kesehatannya kurang bagus. Nah, kemudian ini tidak kalah pentingnya ciptakan lingkungan yang positif. Sering saya sampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak itu sedang meniru, sedang masa-masa sensitif, dan sedang betul-betul bagaimana orang tua itu jadikan teladan. Untuk itu, saya mohon orang tua menciptakan lingkungan positif.
Ya, contohnya apa? Jangan kita misalnya keluar tidak ada kepentingan kemudian pulang malam, apalagi sampai pulangnya dalam kondisi mabuk. Kemudian bertengkar dengan istri atau suami di depan anak. Nah, itu perhatikan bagaimana Bapak Ibu bisa bukan menyembunyikan, tetapi bisa bagaimana Bapak Ibu tidak memperlihatkan temperamental, kemudian kemarahan di depan anak-anaknya. Karena itu akan ditiru dan melekat di otaknya anak Bapak Ibu. Karena itu saya mohon ciptakan lingkungan positif. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, pembelajaran daring itu sering menjenuhkan. Untuk itu ciptakan selingan-selingan. Selingannya berupa apa? Sebagai tidak. Lebih baik selingannya adalah bentuk pembiasaan. Misalnya minta anak Bapak Ibu memperbaiki tempat tidur, mencuci, ngepel, menyapu, dan lain sebagainya. Memasak juga. Itulah selingan-selingan yang kelihatannya kecil, sepele, tapi sungguhnya merupakan pembiasaan yang susah kita latih kalau tidak betul-betul kita berikan perhatian khusus. Nah, kalau di sekolah, selingan-selingan inilah yang betul-betul kami mantapkan, sehingga akhirnya anak-anak Bapak Ibu itu betul-betul mempunyai karakter pembelajar Pancasila, seperti yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu yang ini. Jadi pemerintah sekarang mengharapkan bahwa tamatan SD, TK, SMP, yang pertama ini berakhlak mulia. Jadi latih anak Bapak Ibu berdoa, bersyukur terhadap apa yang mereka alami. Kemudian latih kreatif. Sekarang banyak anak Bapak Ibu yang ke sekolah penelitian. Kemudian entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan syukur tahun ini kita lolos 7 kewirausahaan ke tingkat nasional dan terbanyak di Bali. Jadi ini patut kita syukuri. Meskipun sesungguhnya anak kita dari sisi IQ ya masih kalah dengan sekolah lain, tapi berkat proses kerjasama akhirnya kita bagus. Kemudian berikutnya bergotong royong, dia di rumah diajarkan, dilatih, di pembiasaan berkebinekaan global juga saling menghargai, dilatih berpikir kritis. Saya udah latih anak Bapak Ibu sering-sering supaya betul-betul mereka bisa berpikir dan bernalar kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di rumah. Dan berikan juga kesempatan untuk mandiri. Karena ada tanggung jawab sendiri-sendiri, ada tanggung jawab bersama. Ini dia. Nah, dari semua ini, harapannya adalah ini Bapak Ibu. Bagaimana nanti anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk apa? Untuk bisa mereka betul-betul ya kompetisinya itu di tataran global itu bisa menang. Ya, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Dan saya yakin nanti berkat usaha kita bersama, kita pasti bisa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan singkat, karena supaya tidak banyak menyita waktu. Terakhir saya sampaikan terima kasih pada seluruh orang tua yang telah bergabung. Nanti yang belum bergabung, rekamannya kita akan kirim nanti kepada rekan-rekan orang tua yang lainnya. Saya lupa tadi menyampaikan terima kasih juga kepada Ketua Komite yang telah mengetahui acara ini meskipun tidak sempat bergabung, tapi sudah tahu dan mohon izin. Untuk itu sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita petunjuk jalan, sehingga akhirnya semua kita berkolaborasi untuk bersama-sama memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Terima kasih, saya tutup dengan Para Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Ya, waktu saya kembalikan kepada Pak Weda untuk diatur. Semua Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan paparan arahan kepada orang tua dalam hal ini menukik kepada pembelajaran daring. Nah, selanjutnya kami mohonkan arahan dari Bapak Pengawas Manajerial Ketua Rimbawo. Untuk itu kami persilahkan Pak Putu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bali Mandara, Pak Nyoman
Darde. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri Bali Mandara ataupun pengurus komite, yang saya banggakan para orang tua siswa dimanapun berada, baik di rumah barangkali juga sedang di tempat kerja ya. Jadi pertama-tama yang aturang pangasungkare Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pertama-tama tentu yang sampaikan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini secara virtual sudah berkumpul tidak kurang dari 130-an ya orang tua. Ya. Jadi ini satu bentuk tanggung jawab ya bersama yang Bapak Ibu para orang tua ikut pikul ya dalam mengambil posisi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, trisentra pendidikan. Jadi keluarga, masyarakat, dan sekolah, satuan pendidikan. Jadi ini bentuk kepedulian Bapak Ibu untuk mensukseskan anak-anak kita. Ini bentuk komitmen Bapak Ibu. Jadi tidak lagi seperti ceritanya sampai intai gitu ya. Ya. Jadi karena kalau bapaknya intai itu baru perempuan itu anaknya ya enggak usah disekolahkan gitu ya. Itu karena alasan gender. Sementara bapaknya sampik karena dia merasa tidak punya uang, miskin, lantas anaknya tidak disekolahkan gitu ya. Jadi ini adalah bentuk komitmen Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa atas waktu yang sudah diluangkan dalam pertemuan ini. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu maklumi bahwa kegiatan semacam ini jadi belum banyak sekolah yang melaksanakan. Jadi memang sesungguhnya sudah ada program pemerintah melalui Permendikbud 35 tahun 2015, 37 ya. Itu pelibatan orang tua dalam pelayanan pendidikan. Jadi sudah ada sebenarnya dari dulu, cuman sekarang karena kondisi pandemi, jadi kita lakukan secara maya. Jadi tanpa mengurangi esensi dari kegiatan kelas orang tua sebelumnya, ya, ketika sebelum pandemi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi mengapa sih harus ada kelas orang tua begitu ya? Jadi tadi sudah filosofinya Ki Adi Aryawantara sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi sekarang peran Bapak Ibu saya harapkan dan memang pesan pemerintah mengambil porsi yang lebih besar dalam gerakan Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi, nah lebih-lebih masa pandemi ini ya. Gerakan Merdeka Belajar memang dirancang sebelum pandemi. Tapi kebetulan juga pandemi sekarang ini sudah peran orang tua malah lebih. Nah, seperti apa perannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi, orang tua di samping harus menjalankan 8 fungsinya Bapak Ibu, 8 fungsi keluarga, fungsi agama, sosial,
cinta kasih, perlindungan, ekonomi, ada reproduksi, ada pelestarian lingkungan. Yang satunya fungsi pendidikan. Ya. Dalam hal apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, perkawinan dini ini nih sekarang Bapak Ibu ini memang harus kita betul-betul cermati, ya. Kadang-kadang anak itu keluar bilang bikin tugas saja bersama temannya, ini sudah banyak kejadian Bapak Ibu. Jadi saya berpesan Bapak Ibu harus pengawasan kita sampai ke sana Bapak Ibu. Sehingga biaya pemerintah, biaya semangat yang Bapak Ibu keluarkan jangan sampai rugi ya. Jadi mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bapak Ibu juga di samping kita ya. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Jadi kalau kemarin kita Bali Mandara masih masih dalam situasi normal ketika kita anak-anak Bapak Ibu ada di sekolah, berarti sekian kewajiban dan tanggung jawab Bapak Ibu sesungguhnya selaku orang tua diambil alih oleh sekolah gitu ya, oleh sekolah karena diasramakan. Nah, sekarang kembali ya kewajiban dan tanggung jawab itu dikembalikan sebagian juga kepada Bapak Ibu. Dengan demikian harapan kami ya tidak mengurangi semangat, kemudian tidak mengurangi hasil yang dicapai seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tadi sudah disampaikan, sekalipun kita masa pandemi, ya Bali Mandara tetap berprestasi. Ya, ini artinya apa? Tetap ada konsistensi kerjasama antara orang tua, pihak sekolah dengan anak. Ya, jadi itu akibat adanya kerjasama. Ya. Jadi tidak pernah surut prestasi sekolah kita Bali Mandara ini tidak pernah surut sekalipun harus didera oleh pandemi COVID-19 ya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita bicara mengenai peran orang tua dalam pelibatannya dalam pendidikan banyak Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan wahana ini yang penting saya harapkan bangun komunikasi Bapak Ibu dengan pihak sekolah. Bahkan isi kegiatan-kegiatan ini sesekali saya harapkan Bapak Ibu tampil sebagai inspirator. Karena di pelibatan orang tua itu ada istilahnya kelas inspirasi. Ya. Jadi Bapak Ibu suatu saat saya minta kesiapannya sebagai inspirator. Orang yang menginspirasi anak-anak Bapak Ibu, begitu ya. Jadi tidak mesti dari kalangan dokter, tetapi ya petani apapun status sosialnya itu bisa sebagai inspirator, ya. Nah, oleh karena itu suatu ketika saya mohon kepada pengelola kelas maya orang tua ini, kelas orang tua maya ini, sesekali nanti memberi kesempatan kepada orang tua untuk menginspirasi ya orang tua yang lainnya dalam penyelenggaraan layanan anak-anak. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, bangunlah komunikasi antara Bapak Ibu dengan sesama orang tua, Bapak Ibu dengan dengan pihak sekolah. Jadi dengan demikian kita bisa menirukan pola sebelum pandemi kelas orang tua yang biasa, yang tidak maya. Jadi sampai tempat duduknya kalau pertemuan di mana anaknya duduk di sana orang tuanya duduk biasanya, gitu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu nanti saya harapkan kegiatan ini akan terus berkembang dan saya apresiasi betul kegiatan ini yang pertama dilakukan secara maya oleh Bali Mandara. Jadi kita sambut baik, luar biasa. Bali Mandara tetap luar biasa Bapak Ibu ya.
termasuk Bapak Ibu juga luar biasa karena sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Barangkali itu sebagai tambahan informasi yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu, orang tua atas partisipasi dalam pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika Bapak Ibu diundang. Kalau bisa kehadiran, ajaklah ya teman-teman Bapak Ibu untuk berkomunikasi dalam ruang kelas orang tua Maya ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang tutup untuk para Santi. Santi, Santi, Santi. Waktu itu Bapak kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Yes. Semua Pak Putu sudah memberikan arahan kepada orang tua serta di SMA Negeri terkait dengan bidang masing-masing. Nah, untuk kesempatan pertama, saya memberikan kesempatan kepada Wakase Akademik, Wakase Kurikulum, Bapak Kadek Darsike, untuk menyampaikan hal-hal kepada orang tua siswa. Untuk itu, Pak Kadek, disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak Leda? Terdengar, Pak Kadek. Terdengar? Kecil atau besar? Perjelas sedikit. Oke, suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, jelas. Silakan Pak Kadek, baik. lanjut. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Imandarte, Kepala SMA Bali Mandara, Pak Putu Harimbawo selaku pengawas manajerial, sekali Pak Weda selaku Wakasek Bidang Humas, serta Bapak dan Ibu orang tua dari anak-anak kami semua di SMA Negeri Bali Mandara. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Kadek Darsika Arianta. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi poin kami dalam sesi ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran daring ini tentu saja memiliki banyak kelemahan dan juga beberapa keunggulan. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran daring, kami harapkan kami dari pihak guru seperti itu sudah memberikan beberapa arahan kepada guru-guru kami bahwa dalam penilaian itu lebih difleksibelkan Bapak dan Ibu. Jadi memang artinya tidak memaksa seperti itu sehingga anak-anak bisa memiliki ruang untuk bisa belajar mandiri yang lebih banyak. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan daring ini, ada beberapa tips yang mungkin dapat kami berikan dalam mengelola kuota belajar anak-anak Bapak dan Ibu. Jadi memang ini kuota menjadi dalam tanda kutip hal yang cukup signifikan bagi kita semua. Nah, jadi nanti sebelum kuota belajar datang, jadi kuota belajar Bapak dan Ibu akan didapatkan itu sekitar tanggal 11 sampai 15 September ini Bapak dan Ibu. Sudah didata nomor HP Bapak dan Ibu, nomor HP Bapak dan Ibu sudah didata, anak Bapak dan Ibu ya. Jadi guru dan siswa dapat kuota belajar sebesar 10 GB. Seperti itu masing-masing. Itu dimulai dikirim tanggal 11 sampai 15 interval itu. Nah, ini baru tanggal 4. Nah, bagaimana dengan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 nanti? Kami mohon permakluman Bapak dan Ibu untuk menggunakan kuota belajar mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengelolaan kuota, sedikit tips dari kami bahwa kami sangat menyarankan kalau misalkan menggunakan kuota pribadi itu, pilihlah paket kuota belajar Bapak dan Ibu. Jadi
jangan gelondongan beli paket 5 giga. Nah, tidak seperti itu kita harapkan, tetapi membeli paket kuota belajar itu lebih murah. Nah, ini mohon maaf bukan promosi ya Pak Ibu, tetapi lebih ke pemilihan apa ya, paketnya yang lebih hemat ya, dan juga lebih tepat sasaran seperti itu. Jadi nanti kalau memberikan paket anak-anaknya, belikanlah paket kuota belajar. Nah, ini izin share screen Ji Weda ya. Untuk ini. Izin share screen dulu. Oke. Nah, ini bukan promosi atau apa, tetapi masing-masing provider saya kira mempunyai paket itu Pak dan Ibu. Nah, contoh misalkan Telkomsel Bapak Ibu. Jadi dengan minimal 30.000 itu sudah banyak dapat Bapak Ibu, 30 giga kalau kuota belajar. Jadi cukup untuk WhatsApp-an plus Google Meet juga bisa, ataupun Google Classroom itu sangat bisa sekali. Ya, jadi cukup besar Bapak dan Ibu kalau digunakan untuk belajar. Ya, jadi Telkomsel itu bagi yang punya Telkomsel. Nah, bagi yang smartphone Bapak dan Ibu ini lebih fleksibel lagi. Jadi cukup 60.000 satu bulan itu unlimited Bapak dan Ibu. Ya, jadi sudah cukup misalkan 500 mega per hari itu sudah cukup banget. Jadi artinya untuk sekedar ngirim tugas, setelah itu di Google Classroom upload dan download materi itu 500 megabyte per hari itu bisa. Dan berlaku selama 28 hari 60.000 itu. Nah, untuk melajah cukup ya, dan untuk lain-lain nah ya itu nanti kalau untuk belajar saya yakin bisa ini nyari materi browsing itu 500 mega sehari cukup. Nah, kecuali kalau Meet memang agak banyak, tapi kami dari pihak sekolah meeting itu paling sebulan sekali Bapak Ibu, tidak terlalu banyak. Jadi tiap hari konferen meeting aja seperti ini masnya meeting Bapak dan Ibu itu tidak kita sarankan bagi guru. Paling sebulan minimal sekali selesai, maksimal lah sekali selesai. Jadi sehingga kita mengerti keadaan kuota Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya bagi yang AM3 juga sama. Jadi hanya 20 ini situs resminya 24.800. Jadi nah selai tali seperti itu 30 hari dapat kuota aplikasi 30 GB. Nah, itu untuk Google Meet juga bisa, untuk Google Classroom itu terutama Pak Ibu karena kita backbone-nya adalah apa ya backbone-nya? Kita menggunakan Google Classroom Bapak dan Ibu untuk belajar. Jadi upload, ngirim tugas, setelah itu download materi ke di Google Classroom Bapak dan Ibu. Jadi saya kira 25.000 itu 30 GB cukup. Kalaupun yang misalkan tidak cukup, tambah lagi 50.000 itu udah sebulan itu udah banyak banget gitu. Jadi pintar-pintar memilih paket Bapak dan Ibu kepada anak-anak. Jadi tips kami itu Bapak dan Ibu, sehingga dalam waktu rentang pembelajaran daring ini kita bisa, nah ya kita ketahui keadaannya kita sama-sama seperti ini, jadi minimal bisalah untuk lebih efisien, lebih maksimal lagi dalam pembelajaran. Karena kalau tanpa komunikasi seperti ini, proses belajar saya yakin tidak begitu maksimal Bapak dan Ibu. Itu jadi kita harapkan Bapak dan Ibu lebih selektif lagi untuk memilih paket-paket internet. Kan biasanya itu yang menjadi momok ya, dan sangat istilahnya beli paket dan muridnya kayak enak kan belajar tuh dan bahkan. Nah, jadi itu lebih efisien lagi Bapak dan Ibu untuk memilih paket. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, sebenarnya seperti tadi diucapkan yang diterangkan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa memang untuk sama-sama kita membimbing anak-anak, walaupun dari segi konten materi Bapak dan Ibu misalkan tidak begitu ngerti, tapi lebih ditanyakanlah ada tugas hari ini, sudah selesai mengerjakan tugas atau bagaimana, sehingga kita sama-sama untuk bisa belajar dari rumah anak-anak secara lebih maksimal. Kami dari pihak guru-guru juga sama, jadi sudah memberikan keleluasaan ataupun keluasan bagi anak-anak Bapak dan Ibu untuk mengerjakan tugas. Jadi 1 KD, artinya 1 topik pembelajaran, itu
cukup satu penilaian Bapak dan Ibu, tidak banyak. Jadi satu kompetensi dasar istilahnya atau satu topik pembelajaran itu cukup satu penilaian. Jadi biasanya itu ditempuh dalam waktu 2 minggu lah. Artinya 2 minggu cepok main tugas mapel itu gitu ya maksudnya Pak. Jadi misalkan mapel fisika 2 minggu cepok main tugas itu gitu. Jadi saya kira cukup lebar mengerjakan tugas pada Ibu. Artinya tidak sepadat yang kalau misalkan pembelajaran biasa terjadi. Seperti itu Pak Nyoman, Pak Putu, serta Bapak dan Ibu semuanya. Itu saja dari saya, Pak Weda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Darsiko sudah memaparkan. Jadi tadi Ibu Bapak sudah disimak juga dari Bapak Kadek Darsiko selaku Wakasek bidang kurikulum. Bagaimana sekolah juga sudah berusaha memfasilitasi kendala-kendala dari anak-anak di dalam pembelajaran daring ini. Salah satunya tadi diberikan tips untuk memilih paket internet yang dengan kuota yang cukup dan biaya yang terjangkau. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan di kolom chat itu sudah disebarkan link untuk nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir tersebut untuk administrasi kami, pencatatan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan arahan teknis dari Wakasek bidang kesiswaan, yaitu Bapak Agung Wisnu Wibowo. Untuk Pak Agung, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Weda atas waktu yang diberikan. Saya langsung memberikan pengarahannya secara live saja di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua. Mungkin beserta anak-anaknya di sini ya, Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Merupakan sebuah kegiatan yang penting sebagai bentuk koordinasi kita dari pihak sekolah dengan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Pak Arimbawo selaku pengawas sekolah, bahwa orang tua sebenarnya di sini memegang peranan yang sangat penting, pemeran utama di sini ya, selain guru dan masyarakat dalam memantau atau memastikan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak Bapak Ibu. Tiang di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ada beberapa hal yang ingin Tiang sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu terkait dengan pembiayaan atau pungutan dari sekolah. Dalam kesempatan kali ini kembali saya tekankan bahwa dari Sekolah SMA Negeri Bali Mandara tidak ada pungutan pembiayaan apapun. Apalagi saat pandemi sekarang ini tidak ada siswa yang ke sekolah, jadi kami tidak mengungut pembiayaan apapun ya Bapak Ibu, kecuali kalau anak-anak Bapak Ibu ingin menginap dan memperoleh pembimbingan di sekolah kalau seperti itu, karena kebetulan di sekolah kami saat ini karena belum pembelajaran tatap muka, jadi tidak ada pembiayaan atau dukungan support untuk makan atau konsumsi anak-anak, jadi silakan dibawa sendiri untuk konsumsinya. Sedangkan untuk pembiayaan lain tidak ada sama sekali. Demikian pula dengan seragam sekolah, Bapak Ibu. Untuk saat ini, untuk seragam sekolah masih dibiayai oleh sekolah, jadi tidak ada pungutan sama sekali, sesuai dengan kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi anak-anak Bapak Ibu sudah melakukan pengukuran baju ya, pengukuran pakaian ke sekolah, dan tidak ada pungutan sama sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelumnya jika menemukan pungutan dalam kegiatan sekolah ke depannya, atau laporan atau meminta dana sesuatu terkait dengan kegiatan sekolah, saya harapkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Mata dan Pita. Tentunya Bapak Ibu sudah tergabung ya dengan Mata dan Pita di keluarga Geraha masing-masing, atau bisa juga berkomunikasi dengan pihak sekolah yang diketahui nomor HP-nya, boleh kepada guru, boleh juga kepada kepala asrama. Itu seumpama jika tidak memungkinkan berkoordinasi dengan Mata atau Pitanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
terkait dengan agenda kegiatan sekolah selanjutnya, yaitu asesmen nasional atau AN, ada sekitar 45 sampai 50 orang dari anak-anak Bapak Ibu yang kelas 11 ya terpilih menjadi peserta responden dalam pengisian AN atau asesmen nasional. Dalam pengisian AN ini tentunya akan diperlukan kuota sekaligus perangkat yang memadai seperti laptop seperti Bapak Ibu ya. Namun di sini jika anak-anak Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri tidak mampu mensupport laptop apalagi dan kuota belajar untuk anak-anak untuk mengikuti tes AN tersebut, kami dari pihak sekolah sebenarnya menyediakan komputer untuk digunakan. Jadi bisa diantarkan ke sekolah anak-anak Bapak Ibu pada tanggal 6 sampai tanggal 7 kalau tidak salah jadwalnya. Kalaupun menginap juga sekolah juga masih ada tempat menginap, namun seperti yang saya utarakan sebelumnya untuk konsumsi anak-anak mohon disiapkan sendiri karena mohon maaf sebelumnya kami belum bisa mengeluarkan anggaran konsumsi karena sekolah dalam keadaan masih belajar dari rumah, jadi belum pertemuan tatap muka seperti itu. Untuk yang ketiga terkait dengan kedisiplinan, nah, Bapak Ibu di sini sesuai dengan peran Bapak Ibu sebagai peran utama juga untuk menjamin kualitas pendidikan untuk anak-anak kita. Kami atau saya sendiri selaku perwakilan dari pihak sekolah minta bantuan kepada Bapak Ibu orang tua untuk turut serta mendukung siswa untuk senantiasa disiplin menggunakan waktu ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa anak-anak dari laporan guru-guru di sini dalam mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya, terkadang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas maupun dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pembelajaran. Nah, pendisiplinan siswa ini penting Bapak Ibu, karena nantinya suatu saat nanti anak Bapak Ibu akan terjun sebagai pekerja atau memiliki pekerjaan tertentu nantinya ya setelah tamat sekolah ataupun kuliah seperti itu. Jadi di sana akan dituntut anak-anak Bapak Ibu untuk memiliki kedisiplinan secara mandiri, tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu dari sekarang kita bersama-sama latih anak didik kita, anak-anak kita agar bisa disiplin dalam menggunakan waktu. Yang keempat terkait dengan kebugaran ini Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui, anak Bapak Ibu kan sekarang belajar dari rumah. Jika sebelumnya dalam kegiatan tatap muka normal, anak Bapak Ibu itu belajarnya di sekolah. Kami pihak sekolah biasanya memiliki jadwal untuk memastikan anak Bapak Ibu itu kondisi fisiknya selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, selalu bugar seperti itu. Nah, saat ini karena anak-anak Bapak Ibu tinggal di rumah, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk tidak terlalu memanjakan anak-anak Bapak Ibu, tetap memberikan tugas-tugas yang memanfaatkan aktivitas fisik seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Di samping untuk melatih kebugaran juga bisa melatih kecakapan hidup atau bekal hidup yang nantinya akan berguna untuk anak-anak Bapak Ibu ya. Selain itu, kami mohonkan juga kepada Bapak Ibu nanti memberikan waktu setidaknya seminggu sekali bagi anak-anak Bapak Ibu untuk berolahraga. Mungkin olahraga santai di rumah ya Bapak Ibu ya, mungkin senam atau apapun yang memang disenangi oleh anak-anak Bapak Ibu nanti. Silakan didorong anak-anaknya untuk tetap berolahraga selama belajar dari rumah. Yang kelima terkait dengan psikologi siswa. Nah, seperti yang diterangkan sebelumnya juga oleh Bapak pengawas kami, bahwa dalam belajar dari rumah ini tentunya anak-anak kita akan rentan stres ya Bapak Ibu ya, di samping karena tidak ada guru yang menemani, juga tidak ada teman untuk curhat ya. Biasanya kalau di sekolah mereka ada masalah pasti ada rekan sejawat, ada kepala asrama, ada mata pita, ada guru yang bisa diajak curhat. Mungkin dalam kegiatan belajar dari rumah kondisi ini lebih terbatas, jadi hanya Bapak Ibu saja yang bisa diajak curhat di sana. Nah, kami di sini mohon kerjasama dari Bapak Ibu juga untuk senantiasa mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Mereka adalah harta yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Jadi kita dampingi, jangan sampai stres dan tidak melakukan hal-hal yang negatif nantinya ya.
Selanjutnya tentang komunikasi, kami mohon dari pihak sekolah, tentunya Bapak Ibu juga sudah tergabung ya di kelompok orang tua di masing-masing gerha yang ada di sekolah. Ada yang di Gerha Daksina, Nairiti, Utara, dan lain sebagainya. Mohon lebih jalin komunikasi dengan mata dan pita yang ada di sana. Seumpama ya Bapak Ibu ya, ada informasi yang meragukan, misalnya anaknya tiba-tiba minta uang untuk keperluan tertentu, silakan dikonfirmasikan kepada mata dan pita yang ada di gerha masing-masing, atau boleh dikonfirmasi kepada kepala asrama. Tentunya kan Bapak Ibu sudah memiliki nomor HP mata dan pitanya ya Bapak Ibu ya, bisa ditelepon langsung mata dan pitanya untuk konfirmasi apakah benar dana yang diminta oleh anak Bapak Ibu tersebut digunakan untuk keperluan pembelajaran itu seperti apa. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya, saya juga sebagai perwakilan sekolah mengingatkan Bapak Ibu bahwa penting sekali bagi kita untuk memastikan anak kita bisa tuntas sekolah ya Bapak Ibu ya. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, mencari pekerjaan atau membuka pekerjaan menjadi wirausaha di zaman sekarang, itu pendidikan sangat penting ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu juga ingin mengubah nasib atau keadaan ekonomi Bapak Ibu ke depannya melalui pekerjaan atau penghasilan dari anak-anak Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu orang tua nantinya di rumah masing-masing untuk tetap memastikan anak-anak Bapak Ibu bisa tuntas mengikuti pendidikan sampai tamat SMA. Kalau bisa nanti dilanjutkan ya, lanjut ke perguruan tinggi. Kami dari pihak sekolah akan mencarikan berbagai akses informasi tentang beasiswa yang bisa mendukung perkuliahan anak-anak Bapak Ibu nantinya. Tinggal di sini, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk memastikan anak-anak Bapak Ibu tetap berusaha ya, bekerja keras, belajar dengan baik, sehingga bisa menggapai beasiswa-beasiswa yang tersedia nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai seperti yang dibilang oleh Bapak pengawas tadi, anak-anak Bapak Ibu malah menikah atau kawin sebelum waktunya, sebelum tamat dari sekolah. Itu sangat disayangkan sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah sampai ke tingkat SMA malah harus menikah dini seperti itu. Jadi mulai sekarang, mari kita bersama-sama memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak-anak kita bahwa sangat penting bagi kita untuk menuntaskan pendidikan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kuota belajar, terima kasih Bapak Darsike tadi sudah memberikan pemaparan tentang teknik-teknik ya membeli kuota belajar yang lebih hemat dan bermanfaat. Saya di sini menekankan kembali dengan berbelanja paket data yang sesuai seperti Pak Darsike bilang tadi, berbelanja paket data untuk kuota belajar ya Bapak Ibu bisa lebih hemat lagi. Nah untuk penggunaannya karena kuota belajar ini diaktif SIM HP, nanti lebih diarahkan menggunakan HP dalam pembelajaran, misalnya dalam meeting, dalam searching, maksud saya dalam mencari materi-materi pembelajaran melalui YouTube dan lain sebagainya itu kalau bisa menggunakan HP. Kalau menggunakan laptop tentunya yang digunakan adalah kuota utama, Bapak Ibu akan cepat habis nanti kuotanya. Jadi biar kuota belajarnya kepakai, gunakanlah HP untuk pengumpulan tugas kalau bisa, terus untuk pengisian Google Classroom, untuk WhatsApp dan lain sebagainya itu digunakan di perangkat HP saja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berdoa semoga anak-anak kita semuanya bisa sukses, bisa melalui semua proses belajar dari rumah ini dengan baik. Dan saya juga berdoa semoga kita dari pihak sekolah di seluruh sekolah ya sebenarnya di Provinsi Bali terutamanya bisa segera menyelenggarakan pertemuan tatap muka sehingga kami dari pihak sekolah bisa lebih intens memberikan pelayanan kepada anak-anak Bapak Ibu. Itu saja dari saya, walaupun tadi tidak saya buka, tapi saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Agung sudah memberikan arahan terkait
terkait dengan bidang-bidang di selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Kade Adi Putra. Kepada Pak Adi, disilakan. Cek. Terima kasih Bapak Weda Sanjaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Putu Harimbawo sebagai pengawas manajerial, kemudian Pak Nyomandarte sebagai kepala sekolah, komite, rekan-rekan Wakasek, serta mata pita maupun orang tua yang saya banggakan. Baik, di sini yang ingin saya sampaikan sedikit tentang beasiswa dari Pemprov Bali yang diterima oleh anak Bapak Ibu. Di sini yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya personal, operasional, serta investasi. Nah, untuk biaya personal itu meliputi seperti alat tulis yang akan diterima nanti oleh anak Bapak Ibu, kemudian alat kebersihan diri, serta untuk anak kelas 10 kita masih menunggu untuk pakaian yang lengkapnya nanti diterima oleh anak Bapak Ibu. Kemungkinan untuk pakaian ini terlambat karena masih Bali yang nantinya untuk menangani masalah pandemi seperti itu. Tapi yang sudah pasti datang itu saat ini adalah alat tulis seperti buku, kemudian pulpen yang seperti itu. Yang kedua itu biaya operasional, meliputi layanan berupa pembelajaran serta pendidikan, kemudian buku, serta fasilitas sarana meliputi komputer, buku perpustakaan yang seperti itu. Asrama kita, asrama siswa itu dipinjam oleh BPBD untuk tempat isolasi terpusat, nah, untuk OTG yang seperti itu. Namun per tanggal 31 Agustus yang lalu, semua asrama kita sudah disemprot dengan desinfektan. Kemudian untuk saat ini masih dalam masa sterilisasi selama 2 minggu, sehingga nanti pihak BPBD menyatakan asrama kita layak untuk dihuni atau aman untuk dihuni. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Weda. Terima kasih Pak Kade Adi Putra yang sudah memaparkan tentang bentuk-bentuk bantuan pendidikan yang menjadi hak dari anak-anak Bapak Ibu yang diberikan oleh Pemprov Bali. Mudah-mudahan bisa dipahami karena besarnya perhatian Pemprov Bali meskipun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini yang notabene tentu berpengaruh terhadap APBD provinsi. Nah, selanjutnya dari saya sendiri selaku Wakasek Bidang Humas tidak yang pertama terkait dengan penekanan dari program kelas menengah orang tua ini yang kita akan jalankan dalam 3 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu optimalisasi grup WhatsApp orang tua. Nah, Ibu Bapak, saya yakin sudah tergabung di grup WhatsApp. Di dalamnya sudah terdapat jajaran manajemen sekolah, Bapak Kepala Sekolah, kami di Wakasek, kemudian juga ada mata pita atau orang tua asuh dari masing-masing berhak. Nah, grup WhatsApp itu silahkan digunakan secara optimal sebagai media diskusi antara pihak. Sampai sini SMA Negeri Bali Mandara belum atau tidak pernah memungut iuran sepeser pun. Jika seandainya nanti ada anak-anak dari Bapak Ibu yang mengaku ada membayar ini itu, dimohon dikonfirmasi.
boleh memanfaatkan grup WhatsApp tersebut. Oke. Atau kalau tidak enak di forum besar grup, bisa dihubungi secara personal, nomor-nomor yang sudah ada di sana. Sebaiknya juga bisa dimanfaatkan Mata Pita nanti per gerhana. Kami di guru sudah berusaha selalu merasionalkan tagihan-tagihan, tugas-tugas disampaikan. Jika ternyata anak-anak ada yang keluar sampai malam, misalnya tidak ngajar di rumah kan, seperti itu alasannya. Tolong dikonfirmasi, perlu juga Ibu Bapak konfirmasi ke kami. Jangan sampai ada anak-anak yang memanfaatkan situasi seperti ini. Oke, ini ke pemberdayaan di grup WhatsApp orang tua sebagai media komunikasi, dan kami pun akan memberikan informasi untuk program mana yang kedua, yaitu kelas maya orang tua seperti ini secara tatap maya. Nanti kita usaha bulan sekali, atau kalau berat untuk Ibu Bapak 2 bulan sekali. Ya, itu nanti disesuaikan. Dan yang ketiga adalah three ways conference, konferensi 3 arah. Baru nanti kita akan sekaligus menghadirkan siswa. Jadi 3 arahnya adalah itu. Kalau di momen ini kita antara sekolah dengan orang tua saja. Pemanfaatannya baik dari orang tua dan kami di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dari orang siswa, termasuk keluarga dalam hal ini. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan tahun lalu terus ya mohon maaf tadi ada tahun lalu terus cek masa Bang? Ya. Agak putus-putus Pak Ida. Ya. Mungkin videonya di gini Pak, videonya di off kan sehingga suaranya jelas ya. Ya, terima kasih Pak Kadek. Ya sudah bagus Weda. Saya izin lanjutkan. Jadi di tahun ini kita masih berusaha juga mencari akses. Kemarin kita mencoba bersurat ke Konjen Jepang untuk memberikan bantuan. Dan terakhir ada tawaran juga dari pekerja-pekerja migran yang berada di Jepang. Itu bentuk suatu komunitas di situ, berusaha untuk bisa membantu memfasilitasi anak-anak kita di kendala belajar daring. Nah, kami sudah berusaha melakukan pendekatan juga, mudah-mudahan nanti bisa diarahkan ke fasilitas. Kami yang sampaikan kalau kuota sudah dibantu oleh pemerintah melalui bantuan kuota. Nah, untuk nanti fasilitas yang siswa yang terkendala betul di fasilitas, kita coba cari pihak eksternal atau pihak ketiga untuk bisa mensupport tersebut. Itu masih dalam tahap usaha, jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, terkait dengan citra sekolah secara umum, Ibu Bapak, perlu diingat bahwa selama ini citra siswa-siswi SMA Negeri Bali Mandara di masyarakat kembali. Artinya karakter-karakter positif itu mudah-mudahan di tengah situasi pandemi dan pembelajaran jarak jauh tetap sama-sama kita bisa jaga. Artinya disiplin siswa, kemudian karakternya dalam berjuang, kepercayaan dirinya, itu mudah-mudahan bisa kita tetap jaga bersama. Peran Ibu Bapak sebagai orang tua yang kesehariannya berada di rumah itu sangat besar sekali saat ini. Sejauh ini di segi prestasi, kita masih mampu mempertahankan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman,
Di tahun ini kita lolos di fiksi sampai 7 tim. Dan itu jumlah terbanyak di Provinsi Bali. Mudah-mudahan nanti sampai ke memperoleh medali bisa sukses diraih oleh anak-anak. Tahun kemarin juga kita sudah tembus di prestasi internasional. Satu tim kita, Sucahya dan Budiani, sudah mampu mendapatkan medali di internasional. Nah, hal itu mudah-mudahan diimbangi dengan karakter secara umum, citra karakter siswa secara umum di anak-anak kita. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, sekolah dan keluarga. Dan satu lagi, terakhir, kami di Humas berusaha menyuarakan capaian-capaian sekolah, program-program sekolah, salah satunya melalui sosial media sekolah. Nah, itu kami juga mohon bantuan ke orang tua untuk turut serta menerompetkan apa yang menjadi program sekolah, capaian sekolah yang sudah diberitakan melalui media sosial media sekolah. Silahkan di situ dikomentari, di-share, sehingga semakin banyak masyarakat umum yang mengetahui manfaat dari bantuan pendidikan ini, salah satunya melalui prestasi anak-anak kita. Demikian Ibu Bapak dari saya terkait dengan di kehumasan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Nah, selanjutnya karena kami dari Wakasek sudah semua menyampaikan, terakhir saya berikan kepada Mata Pita jika ada hal-hal yang mungkin perlu diketahui secara umum oleh orang tua siswa, kami persilahkan kepada Mata Pita. Ada yang raise hand? Tadi ada pertanyaan dari orang tua siswa terkait dengan KIP-nya, PIP. Ini karena di-handle oleh Pak Dirge. Pak Dirge bisa disampaikan, Pak Dirge, silahkan. Sekolah serta Bapak Ibu Wakasek, Mata Pita yang semua orang tua yang bisa hadir pada pagi hari ini, saya menjelaskan sedikit terkait dengan proses PIP-nya. Yang pertama, yang seluruh siswa sudah kita daftarkan, usulkan melalui Dapodik untuk mendapatkan PIP. Namun untuk tahun ini yang masuk SK itu yang tahap pertama, di tahap keempat masuk siswa kita sebanyak 71 siswa yang bisa cair. Sisanya sebanyak 3 dinas pendidikan. Seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu, verifikasi sedang berjalan di dinas pendidikan. Intinya dari sekolah kita sudah mengusulkan seluruh siswa untuk mendapatkan PIP ini. Demikian Pak Weda. Dan pertanyaan terkait kakak yang belum terdaftar. Seperti apa nih ke Bapak yang bertanya, kakak tidak terdaftar seperti bagaimana nih Kak? Yang kurang paham nih Kak maksudnya. Terima kasih Pak Weda. Terima kasih Pak Dirge. Ya, jadi Ibu Bapak, seperti itulah kendala-kendala virtual ya. Artinya dalam pembelajaran pun kita sering menghadapi seperti itu, gangguan koneksi. Seperti ini kami meskipun berada di sekolah yang menggunakan WiFi juga kadang-kadang koneksi tidak stabil. Pak Dirgo juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasinya bisa disimak ya bahwa PIP itu kita sudah semua ajukan, anak-anak sudah semua diajukan melalui Dapodik dan tinggal menunggu verifikasi dari pemerintah. Seperti itu Pak Dirgo ya.
Yang tadi yang belum jelas adalah kakak yang tidak tercatat. Nanti kalau yang seperti ini bisa melalui WhatsApp personal Bapak Ibu nih, Pak Kadek Yoga nih, orang tua siswa ya. Jadi bisa nanti secara personal atau melalui WhatsApp grup sehingga bisa diberikan penjelasan oleh rekan-rekan yang menangani bidang itu. Terima kasih Pak Dirga dan terima kasih yang sudah bertanya. Dari Mata Pita ada lagi sebelum kita akhiri kegiatan ini? Ya, dari orang tua apakah masih ada pertanyaan? Halo, Dek. Bapak tegaskan dulu ya. Bapak Dures, Pak. Teman-teman Mata Pita nih kalau ada hal yang ingin disampaikan boleh sampaikan. Saya ingin pertegas apa yang disampaikan oleh Pak Dirgo tadi. Jadi begini, PIP itu telah semua siswa kita usulkan karena memang semua siswa kita berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, berarti boleh diusulkan semuanya. Itu sudah masuk daftarnya, di baru terbit. Mungkin tadi tidak jelas karena terputus. Untuk SK pertama itu 75 siswa. SK kedua 71 siswa. Berarti 146 yang sudah cair. Jadi yang belum itu 342. Jadi mohon sabar. Ini terus bergerak, terus berproses, sehingga nanti mudah-mudahan semua usulan kita itu diterima dan akhirnya semua anak kita mendapatkan PIP. Itu penjelasannya. Terima kasih. Itu Pak Nyoman sudah mempertegas kembali. Yang kita masih sekitar 10 menit kepada orang tua yang ingin bertanya, yang persilahkan. Ya, penjelasan terkait dengan PIP juga sudah disampaikan di kolom komentar, di kolom chat, Ibu Bapak bisa disimak, dibaca di situ. Selanjutnya kami mengundang orang tua siswa jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang persilakan. Ya, Bu Nara, ada yang ingin disampaikan, Bu Nara? Sedikit mungkin Pak Weda ya. Atau Pak Gede. Oke, silakan Bu Nara. Baik, Om Swastiastu, terima kasih Pak Weda atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Putu Arimbaul selaku pengawas manajerial, kemudian Bapak Kepala Sekolah, teman-teman Wakase, teman-teman Mata Pita, dan juga orang tua siswa yang saya hormati. Jadi, perkenalkan, nama saya Nimade Sri Narawati, biasa dipanggil dengan Bu Nara. Saya adalah Mata Pita dari Madya Gerha. Jadi di Madya Gerha ini saya sebagai Mata Pita berdua dengan Bapak Ketut Arianto. Nah, untuk orang tua siswa, khususnya yang Madya Gerha, jadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi dan juga Bapak Wakase, mohon kerjasamanya di dalam membimbing anak-anak supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman nanti antara Mata Pita dan juga orang tua siswa. Nah, biasanya kalau sebelum-sebelumnya orang tua itu akan selalu mengkonfirmasi apapun kepada Mata Pita tentang kegiatan atau istilahnya itu misalnya apapun kegiatan anak-anak misalnya yang menyangkut sekolah, orang tua itu akan selalu mengkonfirmasi ke Mata Pitanya. Nah, maka dari itu saya mohon kepada orang tua khususnya anak-anak yang di Madya Gerha untuk selalu mengkonfirmasi ke saya, berkomunikasi dengan kami selaku Mata Pita di sekolah agar terjadi hubungan yang baik. Jadi di dalam kita membimbing anak-anak kita bersama-sama. Jadi supaya nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan Pak Weda. Terima kasih.
Terima kasih Bu Nara selaku Mata Pita dari Daksina ya Bu. Gerha. Pak Madya Gerha, Pak. Ya, Bu Bapak, tadi ada orang tua siswa yang mengangkat tangan, raise hand. Apakah ada pertanyaan? Baik, kebetulan Pak Weda keluar dari room karena koneksi. Ini saya lihat di kolom ada Pak Dirge raise hand. Silakan Pak Dirge, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Nah, tadi orang tua siswa sudah menghubungi saya melalui WA menjelaskan terkait kakak apa yang dimaksud. Nah, di sana sebelumnya saya sudah meminta kepada peserta didik untuk mendaftarkan jika ada siswa yang belum terdaftar dalam program PKH, KKS, atau program-program perlindungan sosial lainnya dari Dinas Sosial. Nah, itu untuk segera mendaftarkan keluarganya ke Dinas Sosial. Nah, ya, perpaduan antara data dari Kemensos dengan data Dapodik. Nah, di sana itu yang bisa mempercepat proses verifikasi data peserta didik sehingga dapat bisa mendapatkan PIP ini pada orang tua atau keluarga, mendaftarkan keluarganya ke Dinas Sosial sehingga mempermudah proses verifikasinya. Karena data PIP ini adalah perpaduan antara data dari Kemensos dengan data dari Dapodik. Demikian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dirge atas sharing session terkait dengan kegiatan tadi dan langsung ditanggapi ya. Oke, darcep sekali Pak Dirge ya. Silakan kepada masih sesi orang tua. Untuk orang tua siswa yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa raise hand terlebih dahulu. Oh, ini ada Pak Gede Juni ya. Silakan Pak Gede Juni langsung open mic saja Pak. Silakan Pak Gede. Ya, saya Gede Juni. Ya, Om Swastiastu, orang tua dari Niluh Putu Julia Devi Pradjawati, kelas 3, ya, kelas 12. Jadi saya mau istilahnya sharing mengenai tugas siswa. Jadi saya harapkan para guru itu menginformasikan tugas siswa, khususnya anak saya yang Niluh Putu Julia Devi Pradjawati, kalau ada tugas yang belum dikirim atau terlambat mengirim itu agar menginformasikan ke WA Group. Sekarang sudah ada WA Group untuk orang tua. Jadi saya harapkan kepada para guru untuk memberikan informasi tentang tugas-tugas Niluh Putu Julia Devi Pradjawati yang terlambat atau yang belum dikirimkan itu ke WA Group. Oke, ini saja dari yang semua. Om Santi Om. Saya yakin semua Bapak Gede Joni atas sarannya niki becik manten kecil sekali sarannya. Jadi nanti kami dari pihak manajemen sekolah akan memberikan tindak lanjut nih terhadap usulan dari Pak Gede Joni terkait dengan menginformasikan tugas-tugas siswa yang belum dikerjakan nanti akan diinformasikan melalui grup WA orang tua ini sehingga orang tua di sini bisa memberikan pengingat ya kepada anak-anaknya. Tapi kami mohonkan juga di sini dalam memberikan pengingat nantinya, mohon jangan terlalu ditekan anaknya Bapak Ibu didampingi manten agar anak-anak tetap dalam keadaan yang tidak tertekan, tidak stres, tapi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu apabila nanti dalam menyelesaikan tugas, anak-anak Bapak Ibu perlu
pendampingan dari guru-guru seperti itu bisa dihubungi langsung nanti ke gurunya Bapak Ibu nih. Sampun sungkan-sungkan nanti bisa ditanyakan ke mata kita nomor HP guru terkait. Bisa ditanyakan kok materi NAPTIN yang misalnya belum paham dan lain sebagainya. Mungkin Pak Darsike bisa memberikan tanggapan terkait dengan usulan Pak Gede Juni. Silakan Pak Darsike. Oh gitu. Sepertinya sampun cukup gini ya. Tindak lanjut dari kamu, Pak Joni. Nanti untuk teman-teman orang tua yang lain juga sama. Jika ada tugas sekiranya belum dikerjakan, kami akan informasikan di grup WA orang tua. Terima kasih Pak Juni. Untuk orang tua yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Silakan boleh raise hand atau langsung dihidupkan mic-nya saja, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Agung Wisnu sudah membantu memandu. Ya, orang tua dari Syaputri Arti, kalau ada yang disampaikan silahkan. Iya, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan para Bapak Ibu Wakasek, juga Mata Pita sekalian. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Hapsari, wali murid dari siswi bernama Syaputri Yatri, kelas 11, IPS 2. Saya mohon bertanya, Pak. Selama ini, karena seperti yang kita semua mungkin tahu dan seperti Mata Pita atau Wakasek dan atau Bapak Kepala Sekolah ketahui, selama Putri bersama dengan saya belum tahu pasti jadwal pelajarannya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu yang menjadi pertanyaan saya itu juga adalah apakah setiap mata pelajaran yang diberikan itu apakah sepadat itu gitu? Karena saya melihat anak saya ini belajarnya kok dari pagi sampai malam gitu. Kayak nggak ada jeda waktu dia untuk melakukan kegiatan lainnya, misalnya main atau apa gitu. Jadi sampai saya kadang bertanya-tanya juga apakah tugas saya juga sepadat itu atau bagaimana gitu. Lalu sepertinya juga selain tugas pelajaran setiap harinya, sepertinya dia juga ada proyek-proyek lain atau apa gitu yang mungkin saya juga tidak tahu, mungkin atau Putri juga tidak bercerita, dan mungkin ya saya juga tidak bertanya karena memang kami di sini anaknya banyak, jadinya mungkin agak sedikit terlewatkan updatean sekolah Putri seperti apa. Jadi saya mohon jawaban dari pertanyaan saya tadi bahwa apakah memang sepadat itu gitu pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswinya dari pagi sampai sore, karena ini kan full day ya. Jadi full day itu biasanya dari jam 8 sampai jam 3 kalau setahu saya. Ya, mohon jawaban untuk pertanyaan saya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu sebagai walinya Syaputri. Pertama, yang sampaikan apresiasi. Syaputri ini adalah salah satu siswi yang paling aktif belajar di sekolah. Kalau dari mapel saya dan beberapa mapel lain menurut rekan-rekan guru. Jadi memang keaktifannya Putri ini lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, secara jadwal pembelajaran kita sebenarnya kita sudah atur seminimal mungkin, Ibu, yaitu dari jam 8 jadwal formalnya adalah sampai jam 12.15. Nah, itu adalah jadwal formalnya. Kemudian sisanya itu dari jam 1 sampai jam 4 harapan kita adalah siswa-siswa dapat belajar secara mandiri.
terkait jika ada penugasan atau ada pembelajaran mencari materi secara mandiri di luar dari pembelajaran sinkronusnya. Artinya jadwal formal itu selama satu mapel itu rata-rata 1 jam, Ibu, itu adalah kita istilahkan dengan pembelajaran langsung atau sinkronus. Jadi guru ada yang komunikasinya lewat WhatsApp, ada juga mungkin sekali sebulan kita bertemu seperti ini dengan siswa, bertemu di Google Meet atau Zoom. Itu 1 mapel 1 jam maksimalnya. Dan 1 hari itu dirancang ada 4 mapel biasanya, Ibu. Nah, jadi sebenarnya secara sinkronus pembelajaran langsung sampai jam 12.15. Selebihnya adalah murid yang aktif, Ibu. Jadi secara mandiri dia biasanya di luar jam itu jam 1, jam 2 dia sering menghubungi gurunya untuk pembelajaran-pembelajaran secara mandiri seperti itu. Ditambah lagi Saputri ini aktif di KIR menurut data dari Pak Agung Wisnu. Jadi terlibat di KIR karya ilmiah. Nah, itu juga arahnya adalah ke pengembangan, mencari prestasi. Jadi di situ mungkin yang menyebabkan jamnya atau waktunya Saputri banyak digunakan untuk belajar. Jadi sekali lagi itu adalah hal khusus juga bahwa Saputri memanfaatkan waktu dengan optimal. Tetapi secara jadwal itu yang kita atur adalah jam 8 sampai 12.15. Berarti ini Kak Ibu. Mohon maaf ini Pak Kadek Darsike sepertinya sedang ada presentasi di kelas pelatih ahlinya. Mungkin dari teman-teman Wakasek yang lain ada tambahan atau dari mata pitanya Saputri juga boleh. Nah, tadi pertanyaannya dari orang tuanya Saputri, Pak Kadek, terkait dengan jadwal formal pembelajaran. Ya, benar. Jadi terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Halo. Saya dengan Ibu Dewi, Pak. Ibu Dewi ya, terima kasih ya Bu Dewi atas masukannya. Jadi sukses buat Diki. Jadi memang seperti jadwal formal dari jam 8 sampai jam 12.15. Nah, seandainya ada tugas itu mandiri Bapak dan Ibu. Jadi tergantung siswanya. Jadi bisa ngerjakan malam, tinggal diatur. Jadi tidak full Bapak dan Ibu dari jam sampai pagi, kati peteng gitu, ada sing terus ya. Jadi istilahnya formalnya sih sampai jam 12.15 kalau siswa tersebut mau sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan fokus seperti itu. Kalaupun misalkan sampai sore mungkin ada jeda istirahat, itu kami berikan kebebasan untuk anak. Jadi dia atur waktunya. Jangan sampai nanti anak-anaknya itu dalam tanda kutip terlalu banyak mikirin sesuatu. Nah, kita harapkan Bu Dewi dan kita semua sering-sering boleh berdiskusi dengan kami, sekaligus mengecek misalkan benar ada tugas ini. Boleh Bu. Jadi silakan ya. Jadi orang tua, Bapak dan Ibu semua dados misalkan WA Pak Weda boleh, Tiang boleh, Mata Pita boleh untuk konfirmasi sehingga anak-anaknya yang benar nggak ada tugas ini sampai jam ini malam-malam gitu. Nah, boleh seperti itu enggak apa. Nanti kita akan berikan penjelasan yang sebenarnya sehingga anak-anaknya bisa belajar dengan maksimal Bu Dewi. Semua. Sudah nggih, makasih Bu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Kadek Darsiko sudah memberikan tanggapan juga. Selanjutnya, sepertinya kita sudah melewati pukul 10:30, Ibu Bapak, agar tidak terlalu banyak juga memakan kuota dari orang tua siswa. Pertemuan ini kita akhiri dulu. Selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah apakah ada penguatan sekaligus menutup pertemuan kita? Saya persilakan kepada Pak Nyoman. Ya, baik. Terima kasih Pak Weda telah mengatur acara. Bapak Ibu orang tua, terima kasih semuanya, termasuk Bapak Pengawas Manajerial, teman-teman Mata Pita, Wakasek, guru. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Jadi tadi orang tua minta mengirimkan data nama-nama siswa yang tugasnya belum lengkap. Itu sangat bagus sekali. Tetapi ingat nanti WA group kita itulah WA group keluarga kita, yaitu keluarga SMA Negeri Bali Mandara.
kalau ada yang disampaikan tidak boleh ada yang tersinggung karena ini keluarga kita. Ya, jangan kok anak saya dimuat di WA group. Nah, jangan seperti itu. Jadi karena kita sudah sepakat hari ini menyampaikan halangan-halangan, hambatan-hambatan yang belum ngumpul tugas dan lain sebagainya ke WA group, nah itu kita miliki bersama. Itu adalah anak kita yang kita harus jaga bersama-sama, seluruh orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu orang tua seperti yang saya katakan tadi, setiap anak itu unik. Mohon didekati, beda-beda cara pendekatannya Ibu Bapak. Kadang-kadang kita yang harus seperti mengalah, kadang-kadang kita yang agak, ya silakan diatur masing-masing. Itu unik semuanya, diatur semuanya. Ya, tidak sama satu dengan yang lain. Yang terakhir, sekali lagi, kita ini semua menghamba kepada anak-anak kita tanpa ada apa namanya itu keinginan untuk minta sesuatu pada suatu saat, tidak ada. Tapi semuanya kita lakukan demi mereka, demi masa depan mereka. Karena mereka lah penerus bangsa ini, penerus keluarga Bapak Ibu yang menjadi tulang punggung keluarga Bapak Ibu di suatu saat nanti. Jadi semua kita menghamba pada mereka demi masa depannya. Jadi untuk itu mari kita dasari dengan ketulusan, keikhlasan, cinta dan kasih sayang. Sehingga semuanya mereka betul-betul tidak ada merasa dibullying, merasa aman dan nyaman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita petunjuk yang terbaik, sehingga nanti anak-anak kita semuanya sukses, kita semuanya selamat, dan suatu saat nanti kita bisa bertemu di sekolah. Saya pikir itu Pak Eda, terima kasih. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pertemuan orang tua pada pagi hari ini kita nyatakan ditutup secara bersama-sama. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, semua Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan, penekanan, dan sekaligus menutup pertemuan orang tua di sesi pertama ini. Ibu Bapak, sebelum kita akhiri bersama, karena sudah diberikan kelancaran pertemuan virtual kita, marilah kita berdoa bersama-sama, ngaturang pengayu bagio, majaring desanya widiwasa. Untuk kunike, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Foto bersama Pak Weda. Foto bersama. Ya, kita tutup dulu Pak Adek ya. Boleh, silakan. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa khususnya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Demikian juga kepada Bapak Pengawas Manajerial Pak Putu yang sudah sampai akhir bisa menemani kita, dan rekan-rekan seluruhnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kita akan foto bersama. Saya harapkan bisa membuka kamera sejenak semuanya. Ya, foto bersama akan dipandu oleh Di sini Pak ada 5 halaman. Silakan, ya, halaman 1 silakan dibuka kameranya. Oke, halaman 1 di jepret. Oke. Selanjutnya halaman 2. Halaman 2 di jepret. Senyum Bapak dan Ibu nggih, senyum nggih. Makenyam nike mangde becik niki aduh manis-manis niki Ibu. Bapak-bapak masih manis-manis nih. Makenyam bagus. Halaman 2 nggih, jepret. Ampun. Lelimu ada Bu nggih, antosang lumun. Antosang lumun. Nggih, halaman 3. 1, 2, 3 jepret. Oke, sudah. Halaman 4. Oke, 1, 2, 3 jepret. Halaman 5. Ya, sudah Pak Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kadek Darsiko sudah membantu. Mari Ibu Bapak kita akhiri pertemuan ini dengan aturan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, semoga sehat selalu. Ibu Bapak kami persilakan untuk live dari Zoom ini. Terima kasih.
Pak Dean, recordingnya silahkan di stop.